Be phenomenal every day. Halo guys, video kali ini saya akan membahas tentang question and answers ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan baik di YouTube, komen maupun di Telegram saya di channel Stockaholic ya. Nah, untuk kali ini saya memilih pertanyaan yang mungkin juga sering ditanyakan oleh teman-teman yang lain ya. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaannya, tapi saya harap video ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman semua. Oke, yang pertama saya akan membacakan pertanyaan dari ini ya di channel YouTube yaitu My Avatar Insight. Di sini dia berkata bahwa untuk trader pemula berapa nominal capital per emiten Pak dengan pertimbangan fee jual dan beli? Tentunya dengan kondisi harus terjual. Nah, itu pertanyaan pertamanya. Terus dia bertanya lagi, dari trading plan nomor 1, apakah time frame yang disetting pada auto order emiten untuk buy and sell disetting 1 bulan? Pengalaman Pak Johan apakah sudah memadai? Terima kasih, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya, dimana mungkin sering sekali juga ditanyakan oleh orang-orang yang lain, yaitu berapa nominal capital per emiten. Nah, kalau dari pertanyaan ini menurut saya yang ditanyakan itu lebih ke arah manajemen untuk trading ya. Kalau untuk nominal capitalnya atau modal per sahamnya, kalau saya pribadi bukan melihat dari berapa nominalnya, tapi yang pertama kita lihat terlebih dahulu berapa modal yang memang kita alokasikan untuk trading. Nah, itu yang pertama. Contoh, misalkan modal yang kita alokasikan untuk trading ini adalah 100 juta, katakanlah. Nah, yang kedua, kalau saya itu tidak akan, saya nggak suka yang tipenya itu supermarket ya. Artinya, portfolio saya itu banyak sekali jenis sahamnya, saya nggak suka. Di portfolio saya itu paling banyak itu sekitar 5 saham saja. Itu maksimum dan jarang sekali saya punya 5 saham di portfolio untuk trading. Kenapa? Karena semakin banyak emiten yang kita pegang untuk trading, maka kita harus mengawasi semakin banyak pula. Nah, itu semakin lebih susah. Jadi saya paling sering itu simpennya itu 2 sampai 3 saham untuk fast trade ya, untuk trading. Nah, untuk nominalnya, kalau katakanlah kita punya dana 100 juta, kita lihat dulu itu emiten apa yang mau untuk trading. Nah, jadi bukan dari nominal pribadi kita aja, tapi kita juga lihat dulu saham apa yang kita mau masuk untuk trading. Contoh, misalkan ya, saya kasih contoh kode sahamnya misalkan AGRS. Nah, AGRS ini kan sahamnya Bank IBK. Kalau kita masuk di saham yang seperti ini, terus kita tembak 100 juta, wah ya pasti sahamnya itu nggak mungkin naik gitu loh. Sahamnya pasti dibawa turun atau tidur, atau nggak gerak lah seperti itu. Kenapa? Karena kita harus melihat dulu itu volumenya. Nah, volume perdagangan dari AGRS misalkan ya sekitar 400 sampai 500 juta aja satu hari. Kalau kita tembaknya 100 juta, artinya kan kita sudah sekitar 20% dari volume transaksi satu hari. Nah, itu si bandarnya pasti tahu. Nah, terus berapa? Ya mungkin kita bisa masuk itu 10 juta, 10 juta. Jadi totalnya cuman kita pegang itu 20 jutaan. Nah, itu masih relatif aman lah. Kita kalau transaksinya 500 juta sehari, average-nya kita punya 20 juta. Artinya kita kan cuman punya sekitar berapa persen? 2% mana ya? Kurang lebih, 4% kurang lebih ya. Berarti kita hanya punya sekitar 5% ya. 500 juta kan 10 persennya 50 juta. Berarti kalau 5 persennya 25 juta. Ya, kurang lebih sekitar 45% aja. Nah, itu relatif aman. Terus kalau kita masuknya di trading misalkan contohnya sahamnya kayak Pegas ya. Nah, tentu kita masuk 100 juta pun itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena volume transaksi dari Pegas itu kan gede banget. Besar sekali ya, sampai 100 M ke atas. Jadi kita masuk 100 juta nggak sampai 1%-nya. Seperti itu. Terus kalau kita masuk saham yang volumenya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, saya kasih contoh misalkan sahamnya Bank Bukopin, BBKP. Nah, itu mungkin kita bisa masuk sekitar 40-50 jutaan. Nah, itu nggak terlalu mengganggu lah dari pergerakan pergerakan sahamnya ya.
Seperti itu. Karena kalau kita masuk terlalu besar di saham yang volumenya kecil, itu percaya saya pasti ketahuan si bandar dan sahamnya itu biasanya itu susah untuk dinaikkan. Tunggu kita lepas dulu baru sahamnya itu terbang. Nah, itu pertanyaan untuk yang berapa nominal ya per emitennya. Terus dengan pertimbangan fee jual dan beli, tentunya dengan kondisi harus terjual. Ini mungkin maksudnya berapa persen untuk kita cut loss dan berapa persen untuk kita take profit ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya, di mana hal ini harus kita ketahui dari awal untuk trading saham. Mau saham, mau trading, apapun lah, itu kita harus tahu tentang manajemen atau trading plan. Kalau saya pribadi, itu yang terpenting, kita tahu kalau di saham, itu fee buy dan fee sell itu kan 0,15 dan 0,25. Artinya sekitar 0,4% ya totalnya. Nah, itu rata-rata di sekuritas yang menggunakan brokernya online. Nah, kita harus menghitung juga untuk fee transaksinya ya. Nah, kalau saya pribadi itu nggak suka dengan metode yang ambil cuan cuma 1%. Nah, itu kan ada ya, dimana kalau mungkin teman-teman sering dengar entah di seminar atau di YouTube, fast trade itu ambil cuan cuma 1% lepas. Nah, kalau saya tuh nggak suka metode seperti itu. Mengapa? Karena saya berpikir kalau kita 1% sudah lepas, sedangkan kita kena fee-nya itu 0,4%, berarti fee-nya itu sudah 40% dari keuntungan kita. Nah, saya ulang lagi ya, kalau kita cuan 1% sudah lepas, tapi kita kena fee 0,4%, fee 0,4% ini kan setara dengan 40% dari profit kita. Itu besar sekali. Kalau itu dilakukan terus, maka kemungkinan besar kalau menurut saya itu bisa loss. Seperti itu. Kenapa? Karena kita untungnya itu cuma 0,6%. Sedangkan kalau kita loss, misalkan kita loss 1%, 1% ditambah dengan fee 0,4%. Kita butuh 2-3 kali trade yang profit baru bisa mengcover kerugian yang loss-nya itu. Jadi itu bukan cara trading saya yang 1% lepas itu enggak. Saya enggak suka yang seperti itu. Kalau untuk batas cut loss itu biasanya ada di range sekitar ya. Ini yang saham-saham umumnya itu sekitar 3-5% lah. Kurang lebih seperti itu. Itu bisa disesuaikan dengan jenis-jenis sahamnya juga ya. Nah, ada yang saham blue chip, ada yang saham second liner atau gorengan. Nah, itu kita bisa menyesuaikan batas cut loss-nya. Yang pasti kita harus punya standar untuk cut loss. Itu kalau saya ya, mungkin ada orang-orang yang berpikiran anti cut loss. Nah, kalau saya berpikir setiap kali kita trading itu tidak pasti atau tidak mungkin itu 100% untung. Nah, kalau kita tidak meng-cut loss di posisi yang salah, maka kita itu seperti berharap tradingan kita itu 100% untung, 100% benar gitu loh. Which is menurut saya itu agak susah. Kalau kita bicara konteksnya trading ya, bukan investasi. Kalau investasi kan tinggal di average terus ya. Kalau trading berharap, oh kalau beli harus cuan ini. Susah seperti itu. Dan jangan lupa dengan teori yang mengatakan bahwa kalau kita misalkan trading turun 10%, terus sahamnya naik 10%, itu kita masih loss. Loh, kok bisa? Contoh, misal ya, kita beli saham di harga 1000. Terus sahamnya turun 10% nih, tinggal 900 kan. Nah, 900 ini ternyata naik 10%. Nah, kelihatannya kan balance ya, turun 10 naik 10. Tapi 900 plus 10% itu cuma 990. Kita masih loss 10 poin plus fee yang tadi. Nah, apalagi kalau kita turun 20%. Nggak kita cut loss. Lah kita berharap saham itu naiknya itu 25% supaya BEP. Yang celaka kalau sahamnya itu sudah turun 50%, maka kita berharap saham itu naiknya itu 100% supaya BEP. Nah, itu mengapa kok saya selalu memasang cut loss ya untuk akun yang saya gunakan untuk fast trade, untuk trading ya. Terus ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan dalam trading ini yaitu risk reward ratio. Nah, inilah mengapa kok saya nggak membatasi keuntungan itu 1% saja. Karena saya memperhitungkan juga risk versus reward ratio. Contoh, misalkan kita pasang batas cut loss di 3% ya, kurang lebih 3% katakanlah.
Maka kalau kita ambil take profitnya itu juga di angka 3%, itu artinya risk reward kita itu kan 1:1. Kalau kita 10 kali trading, 5 kali loss, 5 kali profit, maka itu imbang, pekpo. Atau apa ya, maksudnya nggak untung, nggak rugi. Nah, mungkin kita kalah di fee aja. Nah, itu saya juga nggak suka. Saya lebih suka kalau misalkan memilih saham, itu yang rewardnya itu misalkan 3 kali lipat dari lossnya. Kalau lossnya itu 3%, maka saya cari saham yang kira kemungkinan rewardnya itu bisa 9% minimal. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya sistem, oh ini kalau sudah loss, sudah turun 3%, udah kita cut loss. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena nanti ketika kita pas yang benar, nah kita benarnya bisa 9%. Nah, sekali benar kita bisa menutupi 3 kali loss, 3 kali kesalahan. Seperti itu. Saya juga banyak belajar dari itu ya. Kalau teman-teman pernah mempelajari teorinya Martin Gill ya, di kasino. Nah, jadi ini saya sambil ceritakan. Kalau di kasino itu ada seseorang yang menemukan teori yang 100% menang ketika dia di kasino. Nah, syaratnya cuma ada dua. Yang pertama, dia harus punya uang yang unlimited. Yang kedua, kasinonya itu tidak boleh ngasih batasan jumlah bet, jumlah taruhannya itu berapa. Nah, Martin Gill ini dia simple, dia main di permainan seperti contoh kayak besar atau kecil ya. Nah, dia pasang besar, katakanlah 1.000. Nah, kalau misalkan dia loss, dia kalah, maka dia akan melipat gandakan taruhannya. Jadi dia pasang 2.000. Nah, kalau dia kalah lagi, dia akan melipat gandakan jadi 4.000. Kalau 4.000 ini menang, maka dia kan lossnya kan 1.000 sama 2.000. Lossnya 3.000, 4.000 menang kan, berarti dia masih plus 1.000. Nah, dia akan meriset lagi, betnya ditaruh lagi 1.000 lagi. Terus kalau kalah 2.000. Kalau kalah lagi 4.000. Kalau kalah lagi 8.000. Terus seperti itu. Nah, kalau dia punya uang unlimited, itu maka dia bisa dipastikan 100% menang melawan kasino. Cuman, kasino akhirnya sekarang kan membatasi limit. Jadi ada mejanya itu nggak bisa kita ngebet itu lebih besar dari 200.000 dolar misalkan. Nah, itu cara supaya kasino itu tidak diakali dengan pemain-pemain yang seperti ini. Pemain yang super kaya, yang bawa uang unlimited gitu ya. Ditumpuk terus gitu. Nah, itu saya pelajari bahwa, oh iya ya, ternyata kalau dalam judi pun, yang kan judi itu kasino itu lebih diuntungkan kan daripada playernya. Itu kita bisa membuat suatu sistem di mana bisa mengalahkan kasino. Tapi akhirnya kasinonya membuat aturan yang membatasi sistem tersebut. Seperti itu. Nah, itu kita juga bisa terapkan di saham. Dimana kayak yang tadi saya berikan contoh adalah risk versus reward ratio ya. Itu menurut saya hal yang sebenarnya cukup basic, tapi itu banyak sekali tidak dilakukan oleh orang-orang. Jadi kebanyakan, apalagi investor atau trader retail itu sukanya itu kalau loss itu dibiarkan terus. Nah, mungkin teman-teman harus nonton salah satu video yang pernah saya bahas yaitu financial behavior ya. Dimana di situ saya menjelaskan bahwa retail ini sukanya nyimpen portfolio itu yang lagi merah semua. Kalau merah itu mau cut loss ini susah gitu loh. Tapi kalau hijau sedikit plus berapa persen sedikit itu langsung pingin cepat-cepat dilepas. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 2 pertanyaannya ya. Dari trading plan nomor 1, apakah time frame yang disetting pada auto order emiten untuk buy and sell disetting 1 bulan sepengalaman Pak John? Oh, jadi begini, kan untuk memasang batas cut loss itu kita bisa pasang time frame-nya ya. Maksudnya kita pasang untuk 1 hari saja atau 1 minggu atau 1 bulan. Nah, berhubung ini konteksnya itu yang dibahas adalah tentang trading, maka saya biasanya kalau yang untuk trading itu saya pasangnya harian. Kenapa? Karena saya juga mengamati pergerakan market. Ketika misalkan saya pegang saham A di harga 400 ya, saya pasang cut loss minus 3%, artinya kan minus 12 poin ya. Sekitar berapa lagi? Berarti 388 ya. Nah, ketika ternyata hari ini targetnya kenaikannya misalkan saya taruh 440, take profitnya 440 atau 10%. Nah, ternyata harga sahamnya dari 400 itu naik menjadi 420. Maka batas cut loss ini yang awalnya 388 ini akan saya naikkan besoknya. Seperti itu. Jadi, kalau trading saya sih lebih memonitor ya.
Monitor, jadi saya hanya memasang automatic order itu harian. Seperti itu. Berbeda mungkin kalau teman-teman swing trade ya, yang bisa berminggu-minggu atau bulan-bulan, bisa dipasang automatic order yang 1 bulan, 2 bulan, itu bisa disesuaikan. Seperti itu. Cuman kalau saya biasanya itu untuk automatic order itu saya pasang harian. Nah, dan bisa berubah-ubah mengikuti dari pergerakan sahamnya seperti apa. Nah, itu ya untuk pertanyaan nomor 2. Terus berikutnya ada pertanyaan juga ini ya dari siapa ini? Dari Jaya Bersama ya. Ini saya bacakan pertanyaannya. Halo bro, salam kenal dari Surabaya juga. Oke, salam kenal juga. Untuk diversifikasi, bolehkah bahas tentang kripto? Wah, ini banyak sekali ya yang tanya tentang kripto juga. Mengenai platform-platformnya. Lalu apa saja yang menarik kalau dari kripto? Karena market saham sedang kurang bersahabat, mau uji peruntungan nih di kripto. Makasih sebelumnya, sukses selalu. Wah, kripto ini memang lagi benar-benar hype dan ya ada cukup lumayan banyak lah ya trader-trader saham tuh yang akhirnya beralih ke kripto. Benar-benar beralih nih. Mungkin teman-teman juga bisa melihat ada juga YouTuber-YouTuber yang akhirnya juga mungkin sahamnya nggak perform, terus dia akhirnya pindah ke kripto. Nah, untuk kripto saya terus terang bukan expert di bidang cryptocurrency, tapi saya akan membagikan pengalaman saya ya. Untuk platform, yang pertama saya ada menggunakan beberapa. Yang pertama itu adalah Indodax ya. Terus yang kedua itu Toko Kripto. Itu yang dari Indonesia punya ya. Indodax sama Toko Kripto. Cuman yang terakhir ini saya lebih menggunakan yang Toko Kripto. Kenapa? Karena saya baru tahu nih ternyata di Indodax itu kalau kita tarik uang withdraw itu kena 0,5%. Jadi kalau misalkan kita masuk 100 juta ya, terus kita profit. Jadi misalkan nih ya 1 M, terus 1 M-nya kita withdraw, itu kita kena 0,5% atau 5 juta fee-nya. Nah, kalau di toko kripto itu dia fee untuk withdrawal itu cuma Rp5.500. Jadi jauh perbandingannya. Bukan persentase tapi nominal fix ya. Namun untuk Indodax itu ada keunggulannya, yaitu dia kalau kita pakai pasar yang fiat, pasar rupiah, itu banyak sekali pilihan sahamnya. Ada 140 atau 150 lebih. Kok pilihan saham? Pilihan kripto, sorry. Jadi ada pilihan kriptonya itu banyak sekali. Koin-koinnya itu. Nah, tapi kalau kita di toko kripto, itu hanya ada sedikit. Hanya belasan kalau nggak salah. Itu yang bisa menggunakan mata uang rupiah. Nah, terus kalau kita mau beli koin-koin yang nggak ada di fiat rupiah, maka kita harus beli BNB dulu atau BTC dulu. Nah, itu kelemahan yang ada di toko kripto. Terus yang kedua, untuk toko kripto sendiri, buy dan sell ini kalau teman-teman ini setahu saya ya, itu ada fee-nya itu 0,1%. Fix, nggak bisa 0. Tapi kalau di Indodax, kalau kita ngantri, itu kita bisa 0%. Nah, ini mungkin teman-teman kalau saya ada salah bisa tulis di kolom komentar ya. Karena saya juga bukan expert di kripto. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi kalau Indodax itu kalau kita beli atau jualnya ngantri itu bisa 0% fee. Kalau toko kripto kena 0,1, 0,1. Buy 0,1, sell 0,1. Nah, itu yang untuk platform di Indonesia ya, yang saya pakai dua itu. Saya nggak di-endorse ya sama dua itu. Cuman itu yang memang saya pakai. Terus kalau di setahu saya yang platform yang asing itu ada namanya Binance, itu yang paling terkenal. Di mana itu bisa juga pakai leverage, terus bisa kita short ya, short sell di sana short itu kita jual dulu tanpa punya koinnya. Nah, seperti kayak di forex gitu ya, kita kan bisa sell dulu tanpa harus buy. Nah, itu macam-macam. Tapi saya nggak pakai sih, jujur. Yang Binance itu ya cuman ada sedikit lah untuk beli BNB aja di sana. Terus untuk koin-koinnya saya lebih banyak itu untuk staking sama uh, deposito kan loh. Jadi di koin ini lucu, ada fitur yang seperti deposito. Nah, ada dua jenis. Yang pertama itu namanya LP, liquidity provider. Itu kita bisa masukkan LP, misalkan LP-nya TKO BNB ya. Nanti kita bisa dapat semacam bunga ya, berupa coin cake. Nah, itu saya pakai walletnya itu SafePol. Terus untuk fiturnya itu programnya saya pakai Pancake Swap.
Jadi untuk kalau teman-teman mau LP atau mau deposito itu, teman-teman harus punya SafePol dulu. Nah, atau kalau teman-teman mau nggak harus SafePol juga bisa, pokoknya wallet lah. Biasanya yang terkenal tuh Trust Wallet sama SafePol. Nah, habis punya walletnya, nanti ada yang D-apps. Jadi teman-teman bisa bisa pakai beberapa aplikasi yang connect dengan walletnya. Salah satunya itu yang paling banyak dipakai itu PancakeSwap. Nah, teman-teman bisa klik PancakeSwap-nya, nanti di situ ada pilihan. Mau farm ya. Jadi kayak bercocok tanam. Farm apa, tokennya apa, LP-nya apa. Nah, saya pakai TKO BNB. Kenapa? Karena saya pinginnya tuh ya cuman hold TKO sama BNB aja untuk long term. Jadi memang di kripto ini porsi yang saya masukkan itu sangat kecil sekali lah. Kalau dibandingkan saham itu nggak ada apa-apanya. Jadi kripto ini ya untuk sekedar mengikuti tren lah. Jadi saya ikut masuk tapi nggak terlalu banyak. Di situ bisa teman-teman farm TKO BNB, nanti dapat bunga, yaitu bunganya berupa coin cake. Terus coin cake-nya itu bisa dimasukkan di pool. Nah, poolnya ini, coin cake tadi itu bisa menghasilkan bunga lagi, yaitu cake. Nah, teman-teman bisa milih, bisa cake, bisa yang lainnya. Tapi saya pilih itu yang cake menghasilkan bunga cake. Jadi, auto compound ya. Dapat bunga, bunganya dimasukkan ke pokok lagi. Dapat bunga, bunganya masukkan ke pokok lagi. Nah, itu yang saya mainkan di kripto. Kalau untuk trading, saya nggak terlalu trading ya di kripto. Saya cuma melihat, ibaratnya saya nganggap ini nih sebuah game lah. Dimana potensi untuk loss itu masih ada. Bukan loss aja ya, maksudnya potensi untuk loss sangat banyak itu masih ada di kripto. Nah, kenapa? Karena harga koin kripto itu kan bisa ke 1, bisa ke 0. Kita nggak bisa tahu kan. Seperti apa. Nanti kalau misalkan koin yang kita beli, tiba-tiba platformnya ditutup, atau koinnya sudah apa ya dihapus. Nah, itu kita juga ada resiko seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga untuk memilih koin-koin seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu ya videonya. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Nanti coba saya akan buatkan video berikutnya untuk question and answer ini. Semoga video kali ini dapat membantu dan juga memberikan referensi untuk teman-teman. Dan juga jangan lupa ada disclaimer ya, bahwa semua yang ada di video ini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual suatu produk investasi atau saham, kripto, apapun lah. Murni hanya sharing dari saya pribadi. Oke, sekian dulu videonya. Sehat selalu dan cuan selalu. See you guys.